Oke, nanti datanya saya kirimkan ke kalian ya. Contoh saja pertama yang terkait dengan find and replace ya. Misalkan ini ada tertulis kota Surabaya. Kita mau mereplace eh, menjadi Gresik misalkan. Nah, kita bisa find ya, kita replace di sini kan eh, misalkan dari kota yang namanya Surabaya tadi. Oh, kita ganti aja, bukan Gresik, misalnya Palembang gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini sudah terganti, ya kan? Begitu pula kalau misalnya kita mau membuat NPWP ini berubah gitu ya. Biasanya NPWP kan ada atau kurang besar ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini NPWP ini kan ada angka gitu kan ya, angka. Kita mau membuat berupa angka semua. Di sini ada titik, ada apa namanya tanda minus gitu ya. Nah, kita mau merubah semua, maka bisa kita lakukan menggunakan find ya. Nah, kita cari nih. Oke, misalkan kita find titik, kita replace menjadi kosong karena kita meminta untuk semua titiknya itu hilang. Nah, maka otomatis berubah, ya kan? Nah, kemudian sama setelah itu, setelah dirubah, kita mau merubah yang namanya tanda minusnya, kita hilangkan. Maka kita bisa replace all. Bu, ini bentuknya masih dalam bentuk apa namanya saintifik gitu ya. Nah, kalau misalnya mau kita rubah, maka kita bisa merubah ke bentuk apa namanya numbering gitu ya. Nah, misalnya kita format numberingnya tanpa ada desimal, gitu ya. Oke, maka dia otomatis berubah menjadi nomor NPWP seperti ini. Nah, itu menggunakan find and replace. Nah, gimana kalau misalkan pakai nomor handphone gitu ya. Nah, kalau kita cek ini masih bentuknya scientific gitu ya. Nah, Anda bisa mau merubahnya dalam bentuk number tadi ya, seperti tadi, di drag dulu. Kemudian kita ubah ya, ambil format. Nah, sudah berubah. Nah, misalkan kita mau merubahnya itu nomor handphonenya jadi 081 sekian bla 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 gitu ya. Nah, maka kita bisa mengubahnya menjadi apa? Replace deh ya. Nah, misalnya kayak gini. Saya ganti dulu. Pakai contoh. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan cara seperti tadi, ya, mau mereplace angka 62 itu ke nol supaya ini ada nanti keluarnya adalah eh, ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk number, dia kan akan hilang. Padahal Anda butuh di sini adalah dalam bentuk 08123 bla 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 gitu ya. Maka kalian harus merubah menjadi bentuk teks. Oh,
Ini juga harus dirubah menjadi bentuk teks, yang mana dia bisa dirubah menjadi bentuk 081 sekian-sekian. Kalau Anda menggunakan langkah yang tadi, ya, menggunakan find atau replace, ya, kemudian Anda pisahkan, ya, yang angkanya adalah 62, kemudian direplace dengan 0, maka yang terjadi adalah dia akan merubah semua yang urutannya 62. Jadi misalkan di sini 62 itu berubah jadi 0, yang belakang ini akan berubah menjadi 0, sehingga nomor handphonenya bisa berubah. Kita tes. Nah, jadi dia terjadi perubahan nomor handphonenya, ya kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan proses replacementnya itu bukan seperti itu. Kita bisa pakai, ya, function replace, ya, part mana yang mau diganti, ya, yang ini, ya. Kemudian kita tambahkan koma sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan aturannya. Jadi kalau misalnya Excel Anda itu fungsinya pakai titik dua, bukan titik koma, ya, atau koma saja, atau misalkan eh, functionnya yang ada di sini, fungsi replace, itu berbeda, Anda tinggal menuruti apa yang diminta oleh Excel, ya. Ya, kalau misalnya, Bu, saya pakai koma ternyata error, ya maka kalian menggunakan yang function yang tertulis di situ. Oh, dia ternyata pakai titik koma. Nah, maka kalian ikuti. Nah, ketika saya mau mengganti dari item ini, ya, 62 dia ada di posisi 1, ya. Kemudian kita rubah sampai angka kedua, ya, 62 kan, 12. Nah, itu akan diganti dengan apa? Karena dia ada 62 yang mau kita rubah menjadi 0. Nah, udah. Nah, berarti kamu, ya. Ya, jadi tinggal gini. Nah, 1, 2 mau kita ganti dengan 0. Oh, salah. 0. Nah, kalau misalnya mau langsung, nah, udah otomatis terganti. Tapi ini tetap sama, ya. Select, ya, posisi 62-nya itu adalah merubah dengan seperti ini tadi, nge-replace 62 terus digantikan 0, otomatis nomor handphonenya akan berubah semua. Nah, ini akan berbeda, gitu kan, ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan eh, yang seperti ini, nggak bisa karena merubah semua, maka Anda bisa menggunakan function yang tadi, ya. Saya ulangi, kayak replace, ya. Buka functionnya nggak bisa gimana? Ya coba lagi, gitu, ya. Misalkan yang mau dirubah ini, nah, katakanlah 62 tadi itu kan dari 1, 2 gitu, ya. Maka dia eh, dari angka pertama sampai ke berapa? Misalkan yang mau kamu rubah adalah 628, ya. 628 berarti 1,3. Artinya dari angka pertama sampai angka ketiga menjadi eh, 61 gitu, ya. Maka dia akan berubah 601 sekian.
Nah, ini kalian bisa langsung mendefault. Misalkan ini nomor. Nah, yang mau Anda ganti yang mana? Misalkan yang dari sini, ya. Anda mau mengganti dari pertama sampai ketiga, kemudian eh, katakanlah 01 gitu ya. 01 Malaysianya kan 60 ya, 0. Nah, 08 jadi 01 misalkan. Nah, karena dia teks, maka tanda petik ya. Misalnya Rizky harus nyoba-nyoba. Kenapa kok nggak bisa, ternyata selnya di sini yang salah. Nah, kalian bisa mencoba seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Tidak ada? ada. Oke, kita lanjut ke bagian yang if ya. Misalkan ini ada data produk gitu ya. Produk eh, kemudian ada produk A, B, C dan lain sebagainya. Ada modal, ada harga, ada stok barangnya ya. Nah, kita membuat pengandaian dengan if ya, kondisi atau if. Yang pertama, kalau misalkan harga itu lebih besar daripada modal, maka hasilnya untung. Nah, kalau harga ya, di bawah modal, maka hasilnya rugi. Nah, kalau misalnya if gitu ya, harga harganya di sini gitu ya. Kemudian dia lebih besar daripada modal. Nah, maka kita bisa isikan untung. Nah, karena ini teks, maka harus ada tanda petik ya. Nah, selain itu kita bisa kategorikan rugi. Nah, kalau sudah, maka kita bisa tarik untuk melihat. Nah, benar nggak? Modalnya 85.000, dijualnya jadi 80.000. Berarti dia rugi dong, rugi 5.000. Ya, kemudian ini lagi, dia belinya 45.000, kemudian dijualnya 25.000. Berarti dia rugi, ya kan? Nah, kemudian kita lihat produk 4. Dia modalnya 95.000, kemudian dia jual jadi 99.000, dia untung 4.000 ya. Nah, sampai di sini bisa ya. Ini namanya if tunggal. Misalnya seperti itu. Nah, case yang kedua, kalau misalkan stoknya ya, stoknya itu dia di atas 50, maka stoknya aman. Tapi kalau misalnya stoknya itu kurang dari 50, maka stoknya tidak aman. Kita lihat yang di sini ya. Kalau misalkan dia di atas 50,
maka stok aman. Nah, kalau tidak, maka dia tidak aman. Nah, mari kita lihat. Nah, stoknya 55, berarti di atas 50, aman. Produk kedua 65, dia di atas 50, maka stoknya juga aman. Kemudian ini 76 juga di atas 50, dia stoknya aman. Kemudian 85 di atas 50, stoknya aman. 43 itu kurang dari 50, maka dia tidak aman. Ya. Nah, begitupun yang produk ke-6, dia di bawah 25, maka dia tidak aman. Ya. Misalkan yang ketiga, kondisinya kalau misalkan dia harga jual produk ya, kurang dari 50.000, nah, murah sekali ya. Terus 50.000. Nah, oh, kelihatan ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, itu kita bisa lakukan sama halnya seperti tadi, pakai if ya. Nah, 50.000. Nah, dia akan mengidentifikasikan seperti ini. Tapi mudah, jadi kita bisa menentukan dengan tabel ya. Nah, kita misalkan buat tabel. Nah, kan harganya kita rubah jadi 30.000. Maka ini kondisinya bisa kita kategorikan murah sekali. Ya, kalau misalnya dia di bawah 30.000, dia murah sekali, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan if jika harga jual ya, di bawah, nih tadi kolomnya kan di sini ada dua, maka kita bisa menginfokan dia murah sekali. Nah, bisa seperti ini
Nah, ya. Atau ya, nah, atau menggunakan rumus seperti ini. Kita buat yang satunya murah sekali, lawannya adalah mahal sekali. Nah, kita buat pernyataannya, kalau misalnya if D2A22, maka hasilnya adalah ini, ya. Terus, kalau misalnya lebih dari 30.000, selain itu berarti dia mahal sekali, gitu ya. Nah, kamu tarik ke bawah, kenapa ini bisa nol? Itu karena kamu tidak menyimpan rumusnya dengan baik. Dalam artian, kamu tidak melakukan F4 klik gitu ya. Nah, caranya supaya ini bisa semuanya, gitu ya, maka kita bisa melakukan, kita dulu, if harga jual nah, kita bikin F4 sehingga keluar dolar-dolarnya. Ini artinya tetap, gitu ya. Jadi mau berapa aja itu tetap. Kemudian maka kita bisa koma, ya, sampai keluar tanda dolar-dolar ini. Itu dengan cara F4-nya diklik, gitu ya. Nah, ketiganya juga F4. Hmm. Mahal sekali tekan F4. Udah. Maka dia tidak berubah, maka dia akan bisa. Nah, kan otomatis. Jadi jangan lupa kalau untuk supaya tidak berubah, maka sel tersebut harus kalian tekan F4 supaya dia tidak berubah-ubah. Misalnya mau dibawa kemana-mana. Nah, jadi statusnya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Oke. Nah, jika dia total belanjanya itu di bawah 5 juta, maka kita bisa kategorikan silver. Nah, kita pakai lagi if, nah, if yang tadi jadi kedua ya, dia lebih dari 10 juta, maka dia adalah kalau dia platinum. Maka selain itu, nah, bisa kan silver. Kita tuliskan. Nah, silver di atas, di bawah 50 juta. Oke. Gold di atas 5 juta. Antara 10 juta. Gold. Oke. Silver dia 2,3 juta, maka dia kategori silver. Yang platinum 53 juta, di atas 10 juta ya. Oke, yang silver ini juga 4 juta, yang platinum juga 11, gold 9, ini juga silver, betul, ini platinum. Oke. Nah, ini contoh kalau misalnya kita menggunakan eh, apa namanya? Rumus, ya, rumus if bertingkat ya, atau nested if gitu ya istilahnya. C2 tadi kan total belanjanya masuk di sini C2.
kurang dari 5 juta, maka dia kategorinya silver. Kalau misalnya dia if lagi C2 itu di atas 10 juta, maka dia kategorinya platinum. Kalau selain itu, selain silver dan platinum, maka dia kategorinya adalah gold. Ya. Nah, ini modelnya if seperti ini. Kita masuk ke bagian eh, function lookup, ya. Data yang ini. Oke, function lookup, ya. Nah, function lookup itu kalau misalnya kita mau mengambil fungsi dari tabel lain, ya. Nah, lookup itu ada yang namanya VLOOKUP, ada yang namanya HLOOKUP. VLOOKUP itu artinya eh, dia mengambil dari tabel referensi yang vertikal, ya. Tapi kalau yang HLOOKUP itu yang horizontal. Nah, horizontal itu seperti apa dan vertikal itu seperti apa? Jadi misalkan kita mau membandingkan isi value gitu ya dari tabel yang vertikal itu seperti ini. Nah, ini metadatanya kan di atas nih. Nah, ngambil datanya kan dari misalkan ID pemesanan atau diambil. Kemudian ini misalkan nama customer. Nah, membandingkan dari tabel yang listnya itu adalah dari atas ke bawah, ya. Artinya ketika kita mau membandingkan itu dari tabel yang isinya itu kita baca bisa secara vertikal, gitu ya. Jadi kita bisa look up value-nya, tabelnya dari tabel R yang mana, kemudian kolom indeksnya itu indeks keberapa. Nah, pembacaannya kan dari kolom. Nah, itu VLOOKUP, ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai HLOOKUP, itu dia horizontal, ya. Nah, horizontal itu artinya yang diamati itu adalah baris. Nah, kalau di sini kan kita lihat metadatanya, ada kota, ada Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, gitu ya. Kemudian ada lama pengiriman. Nah, ketika kita melihat membandingkan value-nya itu pada suatu baris data, ini baris data. Kalau yang ini baris apa pada kolom, ini baris. Jadi kalau yang ini tuh kolom, yang ini baris. Ya, kolom sebelah kiri, kolom sebelah kanan. Nah, berarti VLOOKUP kalau misalnya kita mau membandingkan value-nya. Kemudian HLOOKUP itu kita pedomannya pada baris, ya. Baris yang bagian kota kah atau baris yang bagian lama pengiriman kah? Ya. Untuk sintaknya, ya, itu kita bisa amati di sini. Gitu. Dapat kurang 2 menit lagi. Nah, kita jelaskan dulu. Jadi kalau kita pakai uh, lookup itu kan untuk pemetaan apa sederhana aja gitu ya, vector array. Tapi kalau misalnya dari lookup itu ada dua, ya. Yang pertama, kalau misalnya melihat tabel referensinya itu bentuknya adalah vertikal, ya, kolom tadi ya, dari atas ke bawah, ya, datanya, maka kita menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau misalnya kita menggunakan tabel referensinya itu bentuknya horizontal, seperti yang tadi ya, baris, ya, entah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya, ya. Nah, itu menggunakan HLOOKUP. Nah, untuk sintaknya itu menggunakan seperti ini. Ya, kalau lookup kan
pemetaannya itu biasanya lookup value, kemudian diisikan lookup vektornya, kemudian hasilnya, ya. Itu mapping lookup secara sederhana. Oh. Itu untuk penentuan misalkan grade statusnya mau diganti 60, 70, 80, C, B, A, nah, dan sebagainya. Tapi biasanya penggunaan VLOOKUP itu contohnya eh, contoh sintaknya dulu aja. Ya, yang Rizky kasih ke Anda, gitu ya. Nah, VLOOKUP misalkan Anda mau tahu nih, gitu ya, ada tabel transaksi sama tabel master. Nah, kalau VLOOKUP dia mengambilnya kan kolom, ya. Yang dipakai rujukan itu adalah data yang sama dan sudah ada. Tabel transaksi sama tabel master yang ada adalah ID. Lihat kan? 101. Dia mau mencari namanya. Supaya benar, maka dia bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian dicari value-nya. Oh, value-nya kunci utamanya ada di lookup value, yaitu di bagian ID. Nah, 101 ini. Setelah diklik, maka cari tabel array-nya. Nah, tabel array-nya di copy semua. Kalau sudah tabel array-nya di copy semua, maka kalian bisa melihat mengunci, ya, mengunci tabel array-nya itu dengan F4 tadi. Ya. Kemudian yang dilakukan, ya, kolom targetnya itu ada di mana? Ini kolom 1. Ya. Berarti kalau misalnya dia ada di tabel name, maka dia kolom 2. Nah, kemudian baru bisa diisikan range lookup-nya. Seperti itu. Nah, jadi rumus sintaknya adalah VLOOKUP, ada lookup value, ada tabel array, ada kolom index numbering-nya, ada range lookup. Nah, ini bisa contoh seperti ini, gitu kan ya. Nah, nanti kita coba di Excel ya. Jadi kalau misalnya ada tabel yang pertama, kemudian eh, mau menarik nama apa namanya akunnya gitu ya, mereknya ada kode A, kode B dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menggunakan istilah penamaan tadi sama kayak nama customer. Nah, kalau di sini misalnya nama akun daftar akunnya. Kalau yang ini misalkan mau tahu eh, kode C itu merek apa. Nah, itu bisa melihat ke tabel referensinya ya. Berdasarkan apa kodenya, kode C kan karena nanti ada A, B, C. Sama seperti ini berdasarkan apa ID-nya ya. Nah, yang kalian lihat fungsinya ini seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat yang di skenario 2 ya, saya look up gitu kan. Nah, dia cari ya datanya kemudian diisikan ke dalamnya untuk mengetahui input mereknya ya. Nah, kalau misalnya lookup ya, lookup itu pemindahan datanya itu tabel yang berbeda ya. Dalam artian tabel yang berbeda itu ada tabel yang mau diisi, kemudian ada tabel yang referensinya. Oh, referensinya dari yang horizontal. Nah, kalau kalian lihat metadatanya ada di sebelah sini. ID, name, departemen, nah, seperti itu. Nah, kalau ini maka dia bacanya baris. Nah, kalau mau membaca barisnya, maka rumusnya tetap sama. Lookup, ya lookup value-nya yang mau diisikan yang mana, ya. Maksudnya yang jadi key utamanya. Misalnya key-nya adalah dari ID,
Ya, maka yang dijadikan key-nya adalah yang bagian ID. Ya, baru nanti tabel array-nya itu diambil dari tabel yang apa. Nah, kemudian eh, apa namanya penggunaannya kalau di lookup dia pakai pencarian berdasarkan baris ya. Nah, baru range-nya di range berapa? Seperti itu. Kita coba untuk di Excel-nya ya. Saya kembali lagi ke tabel Excel. Nah, ini kita pakai sebagai data referensi untuk belajar VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, misalkan ada data seperti ini. Nah, misalkan kita mau melihat gitu ya, kita pakai function kalau kita mau tahu ini nama customernya apa, gitu ya, kita lihat di sini. Oh, ini nama customernya dan nama. Jadi kalau misalkan dia ID-nya adalah 101, nah, maka eh, dia pakai ID yang sudah diketahui, kan ya. Nah, maka kita bisa lihat, kita pakai yang namanya VLOOKUP. Kemudian kita cari look value-nya. Kita ambil yang di sini. Kemudian kita ambil tabel referensi array-nya. Tadi tabelnya ada di sini, gitu kan? Maka kita dekatkan. Kemudian kita ambil kalau VLOOKUP kan tadi dari vertikal. Tabel yang vertikal itu yang atas, bukan yang bawah. Yang bawah kan baris. Kalau baris berarti yang VLOOKUP, gitu ya. Karena dia pakai VLOOKUP, maka kita drag seluruh tabelnya. Kemudian kita lakukan F4 biar tidak berubah. Nah, F4. Jadi ada dolar-dolar seperti ini. Kalau sudah, maka kita tuliskan koma ya. Nah, kolom 2, kolom indeks numbernya. Kemudian kita pakai yang essex match. Ya, kalau false itu artinya nilai yang sebenarnya. Kalau true berarti associate match. Nah, yang kita pakai itu adalah yang false. Berarti kita butuh yang nol. Ya, nilai nol. Kenapa? Nah, isinya kan udah benar. Lookup value-nya, kuncinya itu ada di B2 tadi kan. Nah, kemudian kita eh, copy tabel referensinya. Sudah, kemudian kolom indeks numbering-nya itu kita pakai yang bisa kolom yang ID berarti 1, nama itu 2. Karena nama di kolom 2, maka kita pakai yang 2. Ya, coba kita coba. Ya, oke. Kemudian kita enter. Nah, benar nggak 104 itu Deddy Kurniawan? Maka kita cek 104 Deddy Kurniawan. Nah, karena tadi kita sudah pakemkan pakai angka dolar, maka kita tinggal bisa tarik keseluruhannya apa vertikal ya, VLOOKUP-nya itu dari data nama customer. Ya, kita cek 104 Deddy Kurniawan, 101 betul ya, Andi Saputra. Kemudian 102 Budi Santoso sesuai. Kemudian 103
Nah, Citra Dewi sesuai ya. Ya, 1017 itu Gina Lestari. Nah, 1007 itu Gina Lestari. Nah, ini kita kalau pakai yang namanya VLOOKUP. Nah, kemudian domisili berarti dia pakai kotak. Nah, kalau kota, apakah bisa kita pakai eh, nomor pemesanan atau ID pemesanan? Masih boleh, tapi kita lihat dari data ini yang ada informasi ID, kemudian domisili kotanya, itu masih di tabel yang atas yang sesuai kolom-kolomnya. Maka kita pakai yang namanya VLOOKUP, bukan HLOOKUP ya. Nah, maka kita isikan VLOOKUP. Nah, kita pakai yang domisilinya misalkan tetap dari informasi pemesanan ya. Kita koma tabel array referensi yang mau dipakai yang mana? Kita cari tabelnya. Oh, dari sini. Maka kita drag seluruhnya. Lalu kita jangan lupa F4. Kenapa Bu kalau nggak pakai F4? Misalkan Bu Rizky lupa nih nggak pakai F4 gitu ya. Nah, kemudian saya koma. Ini contoh. Nah, kemudian kota ya. Kota ini ada di kolom ketiga. Kok bisa? Kolom pertama itu ID pemesanan, kolom kedua nama, kolom ketiga itu kota. Maka kita klik 3 gitu ya. Karena kita mau mengisikan kotanya. Lalu kita pilih true atau false gitu ya. Dilihat kalau true itu approximate match, kalau false itu exact match. False berarti kan data yang benar-benar sesuai, match yang benar-benar match. Nah, kalau false itu bisa di apa namanya? Similarity-nya itu 0. False itu 0, kalau true itu 1 ya. Nah, maka kita isikan 0 karena kita mau milih yang false exact match ya. False itu artinya exact match. Itu bukan masalah 0 salah atau benar, bukan ya. Tapi tanda fungsinya seperti itu. Nah, kita tutup kurung. Sekali lagi, Bruce tidak melakukan yang namanya F4 tadi ya. Karena tidak ada dolarnya nih sama sekali. Ya, kita enter. Nah, sesuai nggak Deddy Kurniawan itu dari Gresik? Deddy Kurniawan betul dari Gresik. Nah, kita drag nih, drag ke bawah untuk mengisinya. Loh, ada yang NA. Kenapa? Ada kosong, Bu. Ya, ini karena kita tidak melakukan yang namanya F4 tadi ya. Nah, coba kita cek. Andisa Putra, Surabaya. Yang NA itu adalah Gina Lestari 107. 107. Harusnya Sidoarjo. Tapi dia ada 0. Ya. Nah, kalau kita misalkan menggunakan, ini saya hapus dulu. Kita mau menggunakan function VLOOKUP. Ya. Oke, yang ID tadi. Kemudian kita referensi tabelnya. Lalu F4. Nah, jadi dolarnya muncul kan? Dolarnya muncul, kita pilih 3, karena kolom ketiga kota yang dicari, kita pilih yang false. Maka, nah, ketika kita drag, sudah selesai. Ya. Nah, sekarang yang lama pengiriman. Nah, kalau misalnya kita mau lama pengiriman, ternyata di tabel yang ini tadi, yang berdasarkan kolom, itu tidak ada lama pengiriman. Yang ada lama pengiriman adalah di tabel ini, yang baris. Ada kota, ada lama, ya. Maka kita pakainya adalah yang HLOOKUP. Ya, kita function, wah, HLOOKUP. Kemudian value-nya apa? Apakah nomor pemesanan? Ternyata tadi yang di tabel secara horizontal adanya adalah kota. Maka kita pakai data lookup value-nya ya, lookup
lookup value-nya adalah kota, ya. Misalnya sini, coba kelihatan, Rek. Bentar. Nah, kita pakai yang kota. Kota, kemudian koma, lalu tabel yang kita gunakan adalah tabel ini. Jangan lupa F4, ya. Sudah kita pakai. Lalu kita koma. Sama, tadi kota itu kan kolom pertama. Yang kita cari adalah lama pengiriman. Maka kita pilih yang 2. Kenapa? Karena kan baris kedua. Baris pertama adalah kota. Yang kita cari adalah lama pengiriman, yaitu baris kedua. Kemudian kita pilih true atau false. Kita pilih yang false. Ya, false itu identik dengan angka 0. Ya. Nah, kita pilih. Nah, ini ada tulisannya 3 hari. Oke, selesai sampai di sini untuk apa namanya penghubung data di VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Nah, datanya sudah terisi, bisa kalian oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Sudah jelas semua. Jadi itu penggunaan fungsi-fungsinya. Sekali lagi kalau misalkan functionnya ada yang salah itu kalian bisa pakai apa koma. Tapi kalau misalnya error di situ, maka Anda bisa mengganti dengan titik koma, gitu ya. Dicoba-coba dulu, gitu ya. Kalau misalnya 2 kali, 3 kali nggak bisa, coba di refresh dulu kolomnya atau dihapus kolomnya atau barisnya, gitu ya. Terus ganti yang lain, gitu ya. Takutnya di kolomnya ada yang eh, error di bagiannya seperti itu. Jadi ini penggunaan-penggunaan kalau misalkan kalian menggunakan function Excel, ya, baik dari yang awal, ya, eh, find and replace text, ya, kemudian penggunaan apalagi if, ya, kondisi if tunggal ataupun if bertingkat, ya, kemudian atau pemetaan tabel. Kalau misalnya dia beda tabel referensi, maka kita menggunakan lookup sebagai penghubung data, ya. Kalau tabel referensinya itu kita butuh ambil dari tabel vertikal, maka dia VLOOKUP. Tapi kalau misalnya horizontal, maka kita menggunakan HLOOKUP, gitu. Nah, sampai di sini sudah, apakah ada pertanyaan, ya? Sama sih, cuman untuk sintaks-sintaksnya itu bisa Anda pelajari di sini, gitu ya. Jadi pembahasan kita sudah pada find replace, function if, lookup family, gitu ya. Ini bisa mengganti masing-masing, ya. Ya, terserah mau mengganti yang kata demografi jadi pendidikan, silakan, ya. Kalau menggunakan if tunggal, ya. Nah, itu fungsi logikanya seperti ini. Kalau misalnya if, logiknya seperti apa? Nilainya apa? Ya, bisa dari identitas selnya. Kalau dia lebih dari sama dengan 75, maka diisi true-nya dulu, lulus. Nah, koma kalau misalnya enggak berarti remedial, gitu ya. Atau misalkan, nah, sintaknya bisa pakai uji kondisi tunggal seperti ini, gitu ya. Atau mau membuat klasifikasi kinerja marketing atau omset, nah, Anda bisa seperti ini, ya. Atau uji lab, ya, berhasil atau gagal, nah itu juga bisa seperti ini. Jadi tergantung dari nilai datanya. Nah, kemudian kalau yang if bertingkat, ya, itu Anda bisa menuliskan kondisi pertama sama hasilnya yes yang true, ya, hasil A, ya. Kemudian if kondisi kedua hasilnya adalah true, yang B, kalau enggak yang C, ya. Nah, itu bisa diisikan seperti ini.
Kemudian kalau untuk data VLOOKUP, HLOOKUP itu termasuk dari konteks lookup family, ya. Fungsinya sama sih sebenarnya, ya. Untuk pendataan penentuan grade, ya, grade apa, A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa. Nah, itu juga bisa menentukan grade lookup. Nah, tapi kalau misalnya kita membutuhkan data dari apa tabel referensi vertikal itu bisa pakai sintaks ini, ya. Nah, implementasinya bisa bermacam-macam. Saya sudah contohkan di Excel tadi. Ya, kalau lookup kalian bisa menggunakan ini, ya. Nah, implementasinya pencarian di horizontal, tabelnya referensi berbentuk horizontal. Jadi metadatanya itu ada di bagian baris, gitu ya, cara membacanya. Kemudian ya kalau error biasanya kalian bisa lihat kalau error biasanya kan lupa di F4, ya. Jadi sehingga data-datanya itu berubah, ya. NA itu kan tadi kan muncul. Nah, itu masih datanya tadi cuma 12 apa ya? Kalau misalnya datanya ada 100, 1000 atau 20.000. Nah, ketika kamu pakai VLOOKUP atau lookup tadi tanpa F4, ya, tidak muncul dolar-dolarnya, maka otomatis kesalahan error seperti ini akan muncul, ya. Nah, jadi itu fungsi hari ini yang kita gunakan ketika menggunakan eh, apa Excel, ya, ya. Jadi dari data yang mentah, kamu mau standarisasi, kamu cleaning, ya, mau dibetulkan, misalkan masih data-datanya statistik, mau kamu rubah numbering, teks, ya, supaya bisa terbaca eh, dari kacamata Anda, ya, tidak menggunakan sekian plus satu satu, ya, masih apa data statistik seperti itu. Kemudian mau diklasifikasikan, kalian bisa menggunakan kategori seperti tadi, ya, customer segmentasi, misalkan mau dikategorikan dia silver, gold, atau platinum. Kemudian kamu mau integrasikan data, jadi misalkan dari beberapa tabel, di tabel-tabel yang berbeda, itu rujukannya, referensinya, tabel masternya yang mana, terus kamu tambahkan untuk data insight yang baru. Nah, itu bisa menggunakan VLOOKUP atau lookup. Otomatis data yang berikutnya itu bisa kamu buat sebagai data yang otomatis. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, atau kalau tidak ada saya izin stop share. Ibu, Jadi silakan Mbak, bagaimana? tidak ada, Ibu. Oke. Ya, nanti materi sama rekamannya saya share di GCR, ya. Nanti bisa di-share. Kemudian mungkin nanti akan saya tambahkan buat kalian latihan, ya, data-data latihannya, gitu ya. Eh, jadi Anda bisa eh, jadi nanti saya kasih tabel kosong, nanti isikan datanya, tinggal di screenshot aja. Ya, pengumpulannya tetap sama dalam bentuk PDF sebagai latihan. Bu, berarti hasilnya aja, hasilnya saya percaya aja. Kalian mencoba ketiga-tiganya itu sudah bisa apa enggak, gitu ya. Udah, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita sampai jam 8.40, ya. Oke. Saya akhiri kalau gitu perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live meeting, ya.